Hai guys, di video kali ini saya akan share mengenai potensi alt season yang bisa terjadi dari dua chart ini. Nanti akan saya jelaskan cara bacanya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita lihat dulu di Bitcoin time frame daily. Kita lihat bahwa Bitcoin berhasil close di atas 41.000 yang merupakan garis support yang cukup kuat, dan ini kita lihat bahwa RSI-nya juga masih berada di atas, dan MACD-nya garis birunya masih berada di atas. Terjadi penurunan di hari Minggu kemarin, tetapi menurut saya itu wajar-wajar saja karena hari Sabtunya terjadi kenaikan. Oke. Kemudian kita lihat bahwa weekly close-nya ini cukup baik karena close-nya itu berhasil lebih besar daripada candle sebelumnya, yang merupakan pertanda bahwa reversal itu bisa terjadi. Oke, sekarang kita lihat ke time frame daily juga, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Dimana kita lihat bahwa harga Bitcoin itu rejected di angka 42.500. Dan kalau kita lihat MA-nya, dia rejected di daerah MA 100. Dan sekarang mungkin kemungkinan besar bisa pergi ke daerah 40.500, di mana di situ ada MA 50 dan garis support sebelumnya. RSI-nya masih berada di atas 50, berarti masih pertanda bullish, kemungkinan dia akan retest di daerah 50. Next target yang harus dilalui itu adalah daerah ini, 42 ribuan, setelah itu 45.000. Karena ini dia sedang membentuk pola ascending triangle, di mana pola ascending triangle ini dia masih berada di dalam, jadi dia akan sideways terus antara rentang 37.000 sampai 45.000 sebelum ada penentuan apakah dia akan naik ke atas atau ke bawah. Oke, kita lihat di time frame 4 jam. Kita lihat bahwa ini Bitcoin membentuk pola rising channel atau bisa juga rising wedge, dan sudah 5 wave, kita bisa hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang itu sedang mengalami pola koreksi menurut saya ya. Jadi bisa saja pola koreksi ABC. Dan ada dua jenis, di mana dia akan turun ke level-level support berikutnya, atau dia bisa sideways. Nah, ini sekarang kemungkinan sedang berada di tahap B, ya, di mana dia akan terjadi pullback atau naik ke atas sedikit, baru kemudian kita lihat C-nya itu bagaimana. Kalau biasanya kalau yang turun, dia akan turun ke bawah. Kalau misalnya skenario turun, dia akan ke daerah Fibonacci 5 dan Golden Pocket 61,8, jadi sekitar 39.380. Tapi kalau misalnya dia kuat, dia bisa di bounce di 38,2 di area 40.500, di mana ada support di sana. Seperti pada garis ini ada support di sini. Ada MA 50 dan garis support ini. Oke. Dan selanjutnya kita lihat untuk RSI-nya. RSI-nya itu sedang retest ke daerah 50, dan ini MACD-nya itu terjadi cross, sehingga dia masih turun ya, jadi sedang koreksi sekarang ini. Jadi untuk beberapa jam ke depan, dia itu akan koreksi dulu, khususnya untuk hari ini ya. Kita lihat untuk time frame 1 jam, jadi dia sudah turun dari 42.300-an, ke sini, kemudian dia breakdown ke bawah daripada garis support ini, berarti trennya itu sudah patah. Jadi sekarang sedang ABC pattern. Kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya skenario turun, dia akan turun ke seperti ini, atau misalnya skenario sideways, ya dia akan seperti ini. Jadi dia sideways di antara rentang 40.900 sampai 41 ribuan. Oke, kalau kita lihat ini juga
dari time frame 1 jam dia sedang membentuk pola rising wedge, di mana ini merupakan pola yang bearish sebenarnya. Jadi kalau biasanya dia breakout ke bawah seperti itu ya. Jadi merupakan continuous pattern kalau terjadi penurunan rising wedge ini. Merupakan pola yang bearish pada umumnya. Tetapi kita lihat saja dia akan breakout kemana. Dan untuk Bitcoin dominance, perlu kita pantau setiap hari karena ini menunjukkan apakah altcoin yang akan lebih kuat atau Bitcoin yang akan lebih kuat. Dan tentu saja nanti akan ada dua chart mengenai potensi alt season yang akan saya jelaskan nanti. Sekarang masih berada di bawah 21 day EMA dan berada di bawah garis support ini dari pola symmetrical triangle. Sekarang menurut saya dia akan naik dulu. Bitcoin dominance-nya retest di daerah 43,2% atau di 43,3% di daerah resistance ini. Ya, sehingga membuat semacam konfirmasi apakah ini koin itu akan menguat atau tidak. Begitu ya. Karena kita lihat di chart-chart sebelumnya, hal semacam ini ketika dia sudah turun ke bawah daripada 21 day EMA, dia akan naik dulu untuk berinteraksi dengan 21 day EMA, apakah dia bisa menjadi resistance selanjutnya. Sehingga setelah beberapa hari, dia akan membuat sebuah keputusan. Ternyata ini turun dari sini, ada rejection, dan ternyata melanjutkan daripada trennya itu, yaitu tren downtrend untuk Bitcoin dominance, sedangkan uptrend untuk altcoin dominance. Jadi masa-masa seperti itu, jika turun maka kita mau mengalokasikan sebagian daripada altcoin kita karena dia pergerakannya akan lebih cepat. Jadi pegang altcoin akan lebih cepat daripada pegang Bitcoin. Bitcoin kemungkinan besar akan sideways saja. Kita lihat juga untuk Ethereum sebagai gambaran, karena Ethereum memiliki market cap terbesar kedua dan terbesar di antara segala altcoin. Kita lihat bahwa dia sudah naik, kemudian menembus daripada EMA ribbon ini, dan sekarang sedang berusaha establish di atas EMA ribbon ini. Yang mana kita lihat bahwa kalau misalnya dia naik dari atas EMA ribbon ini, maka ini menunjukkan pola yang bullish. Pola yang bullish untuk Ethereum ya. Kita lihat ini juga. Sedangkan ketika dia berada di bawah seperti ini, ketika terjadi pembalikan daripada EMA ribbon ini, jadi kita lihat di sini dia kembalikan garis-garis EMA yang time frame kecil itu, dia mengcross ke bawah daripada garis-garis EMA time frame besar, merupakan tanda awal ini bearish, dan ini retest. Dia turun dulu, kemudian dia retest di daerah EMA ribbon ini, kemudian dia akhirnya berangsur-angsur turun selama beberapa bulan. Terus sudah sideways dari Januari sampai sekarang, masa akumulasi, dan kemungkinan besar akan naik di kedepannya. Kita lihat juga untuk Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin sudah berhasil breakout dari pola downtrendnya ini, dan sekarang kemarin itu dia retest di daerah ini 68,8, dan ini pas banget di garis resistance yang sekarang sudah menjadi support, dan hari ini kelihatan bahwa ada semacam buying pressure yang cukup kuat dari ETH terhadap BTC. Kita akan lihat bagaimana pergerakan harga selanjutnya. Dia juga bounce dari MA50 untuk Ethereum per Bitcoin. Dan kemungkinan besar kalau misalnya dia bisa melanjutkan pergerakan harganya ke atas, kemungkinan besar MA50 akan menembus ke atas daripada MA100 dan MA200 yang merupakan pertanda bullish untuk Ethereum per Bitcoin. Jadi Ethereum per Bitcoin ini, Ethereum-nya akan lebih cepat daripada Bitcoin.
Dan di video kali ini saya akan share mengenai ini, menjelaskan tentang potensi alt season yang bisa terjadi dari chart yang dibuat oleh Rikus Trades ini, ada di Twitter. Kita lihat bahwa sekarang posisinya adalah di bulatan kuning ini, ya. Dimana sebelum-sebelumnya, jadi ini saya jelaskan dulu, ini adalah market cap total semua altcoin kecuali Bitcoin dan ETH. Jadi dari Cardano, Chainlink, Polkadot semuanya kecuali ETH itu ditotalkan. Chart daripada setahun terakhir ini itu dia memiliki 3 puncak seperti ini ya. 3 puncak seperti ini. Dan sama seperti 2019 dan 2020, di mana terdapat 3 puncak seperti ini. Kemudian di sini bulatan kuningnya. Jadi kita itu sama seperti di daerah sini. Ya. Dan ini merupakan indikatornya Apex MFI. Kemungkinan ini adalah Money Flow Index. Ada 2 garis di sini, di mana kita lihat bahwa ketika ininya itu tembus ke garis hitam tembus ke bawah, berarti itu menunjukkan adanya bearish buat altcoin market cap. Dan ini retest, tetapi dia gagal. Retest, dia gagal naik, kemudian dia turun ke bawah. Masih bearish di sini, masih bearish di sini. Kemudian saat inilah saat dimana dia sedang berusaha untuk naik lagi ke atas. Dan kita akan lihat bagaimana ke depannya ini. Dan ini itu situasi seperti ini itu sama seperti situasi daripada 2019 dan 2020. Di mana waktu itu juga di daerah sini altcoin-nya itu naik, dia jauh garis hitamnya terhadap garis hijau, tapi kemudian ada cross bawah kemudian dia retest berusaha untuk naik lagi, altcoin-nya nggak bisa. Turun, terus naik lagi berusaha untuk naik lagi, altcoin-nya nggak bisa, turun. Dia harus turun. Kemudian dia naik ke atas, berhasil menembus, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah altcoin market cap-nya itu bertambah, naik dia. Itu menunjukkan bahwa ini adanya alt season yang terjadi di sini. Jadi ketika alt season terjadi, tentu saja harga daripada altcoin itu bertambah, yang otomatis menambahkan penambahan market cap juga, sehingga altcoin market cap-nya itu dia naik ini, jumlahnya naik. Sekarang kita sedang berada di posisi yang sama seperti ini. Jadi ada potensi alt season yang bisa terjadi kalau kita lihat dari chart ini. Dan alt season ini bukan alt season yang kecil-kecilan, tetapi alt season yang gede, yang besar ya teman-teman. Kita lihat juga di sini, ini dari orang lain juga, dan ini adalah chart altcoin market cap juga tanpa Bitcoin ya. Ya menurut dia, ini sekarang altcoin market cap-nya ini sedang membentuk pola ascending triangle sama miripnya seperti di tahun 2019 dan 2020. Di mana terjadi ada 2 puncak seperti ini, 3 dan 5. Kemudian ada penurunan seperti nomor 6 ini, yang seperti yang terjadi di sini. Dan kemungkinan besar akan naik menurut dia. Dia belum melihat adanya second impulse wave setelah terjadinya first impulse wave. Situasi ini sama seperti situasi di tahun 2015 sampai 2017. Di mana ada first impulse wave, altcoin-nya itu naik, market cap-nya, alt season, baru dia sideways atau turun sebenarnya untuk harga altcoin-nya. Dan setelah dari itu, kemudian naik lagi dari sini. Ya, jadi kita belum melihat second impulse wave-nya, dan itu sama sekali mirip sekali dengan tahun 2017 seperti ini, dimana kenaikannya itu fantastis dari 480 juta dolar itu sampai ke 200 atau 400 miliar dolar, berarti kenaikan hampir sekitar 100 kali lipat ya. Hampir 100 kali lipat, dari juta ke miliar. Ya, ini gila banget ini ya.
Jadi pertanyaan dia, apakah kita berada di sini? Ya, kita itu mirip sekali dengan sini, posisinya. Nah, itu saja untuk analisa pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya agar semakin berkembang.